Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hasrul. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba membuat suatu program sederhana menggunakan pemrograman Visual C++ dengan IDE Visual Studio 2010. Di sini ada yang berbeda karena yang sebelumnya kita membuat program Visual C++ itu menggunakan CodeBlocks 10.05 ataupun kita menggunakan IDE Visual Studio 2010. Dan pada saat kita membuat project, pada saat itu kita memilih yang namanya Win32, terus kita memilih Win32 Console Application. Jadi untuk sekarang kita tidak lagi membahas untuk pemrograman Visual C++ yang berupa konsol, tapi di sini kita akan membahas Visual C++ yang dimana nanti kita akan menggunakan Windows GUI, istilahnya membuat suatu program C++ menggunakan Windows Form. Jadi nanti apabila kita mengklik tombol aksi ataupun tombol eksekusi ataupun tombol button, maka akan keluar semacam pesan box. Jadi di sini pembahasan kita kali ini adalah bagaimana cara kita menvisualisasikan pemrograman Visual C++ ke dalam Windows Form. Jadi seperti itu. Langsung saja kita membuat program sederhana menggunakan IDE Visual Studio 2010. Yang pertama kita masuk ke dalam program seperti biasa, kemudian kita pilih new project. Kemudian di sini kita memilih Visual C++, kemudian di sini kita memilih CLR. Setelah itu kita memilih Windows Form Application. Jadi di sini kita tuliskan nama daripada project kita. Misalkan di sini saya menuliskan modul 8 dan 1. Kemudian di sini pada location, jadi kita bisa melihat tempat penyimpanan daripada project kita. Jadi apabila kita mau menempelkan project kita sesuai yang kita inginkan, kita tinggal memilih browse, kemudian kita pilihkan mau kita, kemudian kita pilih kita akan menyimpan di folder mana, itu terserah kita sesuai dengan apa kita inginkan. Jadi di sini saya memilih menyimpan nama project saya modul 1 pada directory E, yaitu matrikulasi ITB, kemudian di folder C++ OOP, kemudian dalam folder modul C++ dan di dalam folder tugas semua project. Sudah oke. Ini adalah 9.1 karena ada kesalahan tadi saya meminta untuk program modul 81, karena sebelumnya modul 81 merupakan program menggunakan konsol. Sini kita pilih oke. Sini bisa kita lihat bersama ataupun bisa kita simak yang dimana biasanya kita apabila kita membuat suatu program sederhana menggunakan Visual C++ ataupun dengan IDE Visual Studio 2010, maka kita memilih konsol, maka biasanya kita akan klik kanan pada source file seperti ini, kemudian kita pilih add item, terus kita pilih Visual C++, kemudian kita tulis nama projectnya dengan kita tulis nama file daripada program kita, kemudian kita akhiri dengan .cpp seperti itu, dan kita masukkan coding. Kemudian pada saat kita jalankan itu akan menggunakan running program seperti command prompt. Jadi itu istilahnya adalah Windows Console daripada IDE Visual Studio 2010. Tapi di sini kita berbeda karena di sini kita menggunakan pilihan Windows Form, jadi sehingga tampilan seperti ini merupakan tampilan GUI. Untuk biasanya tampilan GUI ini biasanya untuk membuat suatu aplikasi desktop. Pada saat kita memilih ini,
Jadi otomatis ada 3 folder yang telah dihasilkan. Yang pertama adalah folder header files. Jadi secara otomatis dia akan membuat suatu form, yaitu dengan nama form 1. Jadi apabila kita membuat form lagi, maka dia akan memberi nama form 2. Jadi nama form 1 ini bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Di sini ada pilihan teks. Apabila kita merubah, misalkan di sini adalah tertulis tugas modul 91, maka otomatis di sini akan berubah. Jadi untuk merubah semua yang ada dalam lembar kerja Windows Form ini, biasanya kita merubah pada tampilan properties seperti ini. Ini bisa kita lihat semua. Yang kedua, di sini bisa kita lihat ada namanya result file. Di sini secara otomatis muncul file app.ico, kemudian app.rc, kemudian ada folder lagi namanya source file. Jadi di folder source file ini otomatis akan terbuat sendiri yang namanya assembly info, kemudian ada modul 9, itu nama daripada info kita, kemudian ada namanya stdafx. Jadi biasanya stdafx ini apabila kita membuat program pada konsol, apabila kita memilih kelompok pro compiled header, maka secara otomatis stdafx.h biasanya akan muncul, tapi di sini tidak ada .h, di sini ada .spp. Langsung saja kita membuat suatu program sederhana yang dimana apabila kita menekan tombol aksi, jadi biasanya pada program untuk Windows GUI seperti ini, saya biasanya mengatakan bahwa apabila saya menekan klik, itu saya mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu eksekusi ataupun tombol aksi, karena sebelumnya basic saya adalah Visual Basic 6. Jadi saya biasanya menggunakan pemrograman Visual Basic 6 untuk membuat project ataupun melakukan suatu percobaan untuk membuat suatu program-program baru. Tapi di sini ada berbeda. Di sini saya menggunakan Visual C++ dengan bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan IDE Visual Studio 2010. Di sini kita akan mencoba bagaimana apabila kita mengklik tombol button 1, maka otomatis nanti akan muncul pesan box yang berisi, "Hai, saya sedang belajar pemrograman C++." Jadi seperti itu. Kita mulai saja membuatnya. Bagaimana cara kita memunculkan pesan box ataupun dalam bahasa Inggrisnya adalah message box. Di sini button kita bisa merubah nilainya, misalkan kita menggunakan mulai. Kemudian cara untuk memasukkan fitur yang ada dalam toolbox ini merupakan suatu fitur ataupun komponen yang akan kita masukkan ke dalam Windows Form ini dengan cara kita langsung drop. Jadi kita memilih terus kita drop ke dalam Windows Form, ke dalam lembar kerja ini. Misalkan kita seperti ini, kita drop, maka otomatis akan muncul yang namanya tombol button sesuai dengan namanya. Di sini saya memilih untuk mengklik merubah objek daripada button ini menjadi nama, untuk mengubah nama daripada button yaitu selesai. Di sini kita akan mencoba menggunakan pesan box. Kita langsung saja masuk ke dalam program. Jadi apabila kita mengklik double pada button 1 yang kita namai dengan mulai, maka otomatis dia akan mengarahkan kursor ke arah penggunaan ataupun ke arah tubuh daripada button 1 seperti ini. Bila kita enter pada huruf rawan seperti ini, jadi kita menulis namanya message box seperti ini. Kurung, yang kita tuliskan, misalkan di sini kita menulis, "Hai, selamat mencoba menggunakan saya sedang belajar
tuliskan Visual Studio 2010. Kemudian jangan lupa kita tutup, karena biasanya dalam pemrograman sudah kita membuka huruf kita harus mengakhiri dengan tutup huruf. Jadi misalkan di dalam pemrograman baik itu berupa bahasa pemrograman yang bersifat OOP ataupun prosedural, itu biasanya kita apabila kita hendak membuka huruf maka kita harus mengakhiri dengan tutup huruf. Kemudian di dalam pemrograman C++ kita harus mengakhiri daripada sebuah statement ataupun komentar kita ataupun suatu blok pernyataan menggunakan tanda titik koma seperti ini. Coba kita jalankan. Jadi sini bisa kita lihat untuk hasil compile program compile-nya. Jika kita klik mulai, maka akan muncul namanya pesan box yang berisi hai, saya sedang belajar pemrograman Visual C++ dengan IDE Visual Studio 2010. Jadi seperti ini bisa kita lihat bersama. Kita coba stop running program. Menambahkan misalkan seperti ini informasi. Yang pertama tadi, apabila kita menulis hai, saya sedang belajar pemrograman Visual C++ dengan IDE Visual Studio 2010, maka dia akan muncul pesan box hanya sebatas seperti ini. Jadi apabila kita membatasi dengan tanda koma, kemudian kita membuka tanda titik 2 seperti ini, kemudian kita tuliskan informasi, maka otomatis pada saat kita melihat hasil daripada program, maka otomatis pada title-nya daripada pesan box, jadi bisa kita melihat bahwa tulisan informasi tadi dia akan berada pada title box. Jadi seperti ini kelihatan informasi. Kemudian kita coba membuat suatu codingan untuk button ini selesai, yang dimana apabila kita klik aksi daripada button ini, maka program akan tidak langsung keluar secara otomatis ya, seperti itu. Kita menuliskan this, kemudian seperti ini, kemudian kita tulis close. Nah, coba kita jalankan. Jadi ya, pada saat program dijalankan, jika kita tekan selesai, maka program akan keluar secara otomatis. Jadi mungkin sekian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat Anda yang menyimak video ini, dan selamat mencoba, dan semoga kita bisa bertemu kembali pada video tutorial selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.